Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul kemurahan hati. Kita lihat satu ayat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Saya akan bacakan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mau mengatakan kepada kita semua bahwa Tuhan itu menghendaki kita orang-orang percaya untuk tetap kuat dan senantiasa bersyukur meski di tengah-tengah pencobaan ataupun masalah yang kita hadapi. Seperti jemaat yang ada di Makedonia di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ini. Kalau kita kuat dan senantiasa bersyukur di tengah keadaan yang sukar, inilah yang disebut dengan proses kehidupan kita orang-orang percaya. Kita harus menyadari bahwa setiap kita orang percaya pasti akan mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Pasti kita akan mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Dan proses pembentukan dari Tuhan itu kadang memang menyakitkan secara daging. Tetapi di akhir dari segalanya itu ada sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Namanya juga proses. Pasti mengalami tekanan dan tidak mengenakan secara jasmani. Kalau kita melihat satu ayat di dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10, saya akan bacakan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi saya mau katakan pada kesempatan ini, ketika kita sedang diuji atau dalam proses menjalani kehidupan ini, maka firman Tuhan mengatakan jika kita kuat dan bersyukur di dalamnya, maka kita akan timbul seperti emas. Untuk timbul seperti emas, maka harus ada proses. Sama seperti emas, untuk mengetahui kadar kemurniannya, dia harus diuji, dia harus dibakar. Jadi, saya mau katakan sekali lagi dalam kesempatan ini, untuk kita menjadi anak Tuhan yang hebat, kita harus melalui proses kehidupan. Dan di tengah proses kehidupan itu, kita harus senantiasa kuat dan bersyukur kepada Tuhan. Proses dari Tuhan selalu bertujuan untuk membentuk dan memurnikan kita. Membentuk dan memurnikan kita. Itu sebabnya kita jangan pernah memberontak, jangan pernah lari, jangan pernah kecewa, jangan pernah bersedih, jangan pernah berputus asa ketika kita sedang dalam prosesnya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ini, jemaat di Makedonia, mereka ketika diproses oleh Tuhan, mereka senantiasa bersuka cita. Walaupun proses itu sangat tidak mengenakan. Mereka selalu bersuka cita. Dan yang lebih lagi, kita melihat jemaat di Makedonia, sekalipun mereka menghadapi proses,
Sekali lagi saya katakan, mereka bersuka cita dan mereka juga suka memberi. Jemaat di Makedonia adalah jemaat yang suka memberi. Meskipun mereka miskin. Namun firman Tuhan mengatakan mereka kaya dalam kemurahan. Jadi kemurahan seseorang tidak diukur oleh besarnya jumlah yang ia berikan atau persembahkan kepada Tuhan. Tetapi bagaimana motivasi dia ketika memberi kepada Tuhan ataupun memberi kepada sesama. Kalau kita kembali ke ayat nas kita di atas, mengatakan bahwa mereka memberi bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Oh, ini hal yang luar biasa. Kadang kita memberi sebatas kita mampu, tetapi jemaat di Makedonia mereka memberi justru di atas kemampuan mereka, melampaui kemampuan mereka, melampaui apa yang ada pada mereka. Dan bagi jemaat di Makedonia, memberi bukanlah sesuatu beban atau keterpaksaan, tetapi memberi bagi mereka adalah suatu kesempatan untuk berbuat baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Jadi sekali lagi mau saya katakan, memberi bermurah hati itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menjadi berkat bagi Tuhan, pekerjaan Tuhan, begitu juga terhadap sesama. Jadi bukan beban dan bukan keterpaksaan. Ini luar biasa sekali jemaat di Makedonia. Di hari-hari ini kita melihat tidak sedikit jemaat-jemaat yang pelit, jemaat-jemaat yang tidak suka memberi. Banyak sekali jemaat yang tidak suka memberi. Mereka hitung-hitungan kepada Tuhan. Banyak kita melihat, apalagi di tengah situasi yang saat ini sukar, semakin hilang kasih itu. Dan kalaupun memberi, mungkin karena terpaksa ataupun mempunyai motivasi terselubung. Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat di dalam tulisannya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi jika kita memberi, kita harus melakukannya dengan rela hati. Tanpa kerelaan, maka kita akan cenderung menunda-nunda waktu untuk memberi, dan akhirnya kita mengurungkan niat kita untuk memberi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar kepada jemaat yang ada di Laodikia. Mereka hidup di dalam kemurahan hati walaupun mereka miskin, sebab mereka tahu ketika mereka memberi ada kemurahan hati di tengah ketidakberadaan mereka, maka Bapa di sorga akan melimpahkan anugerahnya kepada mereka. Semakin kita bermurah hati, semakin besar anugerah Tuhan Dia limpahkan dalam kehidupan kita.
Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki kemurahan hati. Sebab orang yang memiliki kemurahan hati akan mendapat kemurahan dari Tuhan. Memberi bukan beban, memberi bukan satu keterpaksaan, tetapi memberi adalah kesempatan yang Tuhan beri kepada kita untuk kita menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dan sesama. Percayalah, janji Tuhan akan memberkati kita secara berkelimpahan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.